Bab 2131, Alam Tak Terbatas. Ketika Julian menganalisis tadi, banyak makhluk merasa bahwa kata-kata Julian masuk akal dan bahwa dia adalah seorang patriark muda klan Chaos yang sangat baik dan berkualifikasi. Namun, penampilannya saat ini agak berlebihan. Hal ini sekali lagi membangkitkan rasa jijik banyak makhluk. Yun Xiao, di sisi lain, memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia telah melihat kekuatan Julian. Sekarang dengan perlindungan Julian, dia pasti akan selamat, dan klan Yun pasti akan bangkit karenanya. Alisa di samping sedikit mengernyit. Kata-kata Julian membuatnya merasa sangat tidak puas. Baru saja dia mengatakan ingin melamar suku malaikat, dan sekarang dia mulai terlibat dengan makhluk-makhluk dari suku awan. Sekalipun dia tidak mempunyai perasaan apapun terhadap inkarnasi Julian, Hun Wukong, dia tetap merasa tidak nyaman dan tidak dapat menahan diri untuk mendengus pelan. Kaisar Yan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Makhluk itu bertanya. Kaisar Yan mengabaikan inkarnasi Julian, Wu Tian, dan berkata, mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu dan pergi ke pinggiran Wan Kun Tiandao untuk melihat apakah kita dapat menghancurkan formasi tersebut. Saya setuju. Ikuti Kaisar Yan, tidak akan ada masalah. Banyak makhluk yang maju untuk mengungkapkan pendapatnya. Julian tidak mengatakan apapun lagi. Dan Alisa tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekati Julian dan bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah kamu juga ingin pergi ke tepi formasi untuk melihatnya? Begitu Alisa mendekat, Julian langsung memeluknya dan berkata sambil tersenyum, ikuti saja Kaisar Yan. Yun Yu tidak menolak karena dia mengandalkan Julian dan berharap Julian akan membantu klan Yun sekali. Namun, Alisa tidak membutuhkan bantuan klan Chaos. Dia segera meronta, dengan wajah tidak puas, dan berkata dengan suara dingin, Wu Tian, tolong perhatikan penampilanmu. Bahkan jika kamu menyelamatkanku, kamu tidak bisa melakukan ini. Julian tersenyum sembarangan. Berjalan. Kaisar Yan sedang tidak berminat untuk memperhatikan godaan Julian terhadap wanita-wanita itu. Dia memberi perintah secara langsung. Setelah itu, dia berjalan di depan dan segera pergi bersama banyak makhluk hidup. Julian dan makhluk lainnya berjalan di ujung. Di bawah kepemimpinan Kaisar Yan, kelompok makhluk ini segera pergi. Tak lama kemudian, ia muncul di bagian terluar Wan Kun Tiandao, di area di mana formasi itu berada. Ini adalah formasi yang sangat kuno, terdiri dari prasasti misterius yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti formasi ini berubah sepanjang waktu. Salah satu makhluk itu mengeluarkan pedang dan mencoba menyerang. Wush! Energi pedang yang cemerlang meledak dan langsung menyerang formasi tersebut. Boom! Pada saat ini, formasi itu tiba-tiba meledak, dan banyak prasasti formasi hancur, melahirkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatannya telah melampaui alam Dao ekstrim setengah langkah, dan bahkan melampaui alam Dao ekstrim abadi. Akibat dari kekuatan itu terpantul kembali bersama dengan energi pedang. Makhluk yang menghunus pedang diserang sebelum sempat bereaksi. Tubuhnya terbanting ke belakang dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian jatuh dengan keras ke sebuah pulau. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan pulau itu. Pulau ini, yang lebih besar dari sebuah planet super, hancur dalam sekejap. Pemandangan ini membuat banyak makhluk ketakutan. Mereka semua gemetar ketakutan dan mundur sedikit. Para teman makhluk bersenjata pedang itu segera menyelamatkannya. Dia sangat terpukul oleh reaksi keras tersebut. Walaupun dia tidak mati, dia menderita luka yang sangat serius dan hampir kehilangan kemampuan bertarungnya. Kaisar Yan, cepat ambil tindakan untuk menghancurkan formasi itu. Banyak makhluk memandang Kaisar Yan. Pada titik ini, kita hanya bisa mengandalkan Kaisar Yan. Saya akan pergi melihatnya. Kaisar Yan berjalan dengan tenang menuju formasi itu. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi berdiri di tepi formasi dan menatapnya dengan saksama. Prasasti pembentukan yang telah hancur sebelumnya, secara otomatis telah memunculkan prasasti baru. Sebagai orang nomor satu di daftar emas kekacauan, dia mahir dalam banyak hal dan memiliki pencapaian yang sangat tinggi. Prestasinya dalam formasi juga sangat mengerikan. Namun, dia menatap formasi itu cukup lama namun tidak dapat mengetahui formasi apa itu. Dia bahkan tidak dapat memahami formasi atau aturan perubahan prasasti formasi. Setelah lama mengamatinya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini adalah formasi kuno. Aku tidak memahaminya. Menurut dugaanku, ini setidaknya merupakan formasi kuno dari era klan bintang. Tempat ini adalah alam primitif, jadi ini seharusnya bukan formasi dari era klan bintang. Ini adalah formasi dari era pemakaman langit. Julian tak dapat menahan diri untuk tidak melirik Kaisar Yan. Saya tidak dapat menahan rasa terkejut. Kaisar Yan ini memiliki beberapa latar belakang, dia bahkan tahu tentang era pemakaman langit. Era pemakaman langit masih terlalu jauh dari sekarang, dan hampir tidak ada catatan mengenai hal itu dalam buku-buku kuno. Hanya beberapa orang berkuasa di tingkat kuno yang mengetahui tentang hal itu. Julian tahu hal ini karena dia diberitahu oleh leluhur klan Chaos, Chaos Hun, yang juga menyimpulkan Chaos Heavenly Dao dan mempelajari beberapa petunjuk darinya. Tampaknya dunia tidak sederhana. Pasti ada beberapa orang kuat yang tidak dikenal dan tersembunyi di dunia saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menghancurkan formasi ini. Apakah kita akan terjebak di sini selamanya?
Sebenarnya, semua orang tidak perlu khawatir. Kompetisi kali ini akan berlangsung selama 30.000 tahun. Jika kita tidak pergi selama 30.000 tahun, maka orang-orang kuat dari Chaos Mountain pasti akan muncul di alam primal, menghancurkan formasi dari luar, dan membawa kita pergi. Benar sekali. Kita tidak bisa menghancurkan formasi itu karena pencapaian kultivasi kita tidak cukup. Namun, ada banyak orang kuat di dunia luar yang pasti bisa menghancurkan formasi itu. Banyak makhluk mulai berkomunikasi. Pada saat itu, angin kencang bertiup. Angin kencang itu mengandung kekuatan yang mengerikan sehingga beberapa master setengah langkah pun tertiup ke sana kemari. Julian segera merasakan aura yang tidak biasa itu, dan segera berkata kepada Yun Yu, Alisa, dan makhluk lainnya, jika ada situasi apapun, cobalah untuk tetap dekat denganku dan jangan bergerak. Di kejauhan angin kencang itu, muncul 12 makhluk mirip manusia. Mereka tampak seperti manusia, tingginya sekitar 2 meter, dan semuanya mengenakan jubah hitam dengan topi yang melekat padanya, menutupi kepala mereka. Mereka juga mengenakan topeng di wajah mereka. Bentuk topeng ini didasarkan pada 12 hewan zodiak Cina. 12 pria berpakaian hitam muncul tanpa suara. Ada aura jahat yang terpancar dari mereka, seolah-olah mereka baru saja merangkak keluar dari kubur, yang membuat orang-orang menggigil. Setelah merasakan kemunculan ke-12 makhluk itu, banyak makhluk di sini langsung bersiaga. Mereka memperlihatkan senjata dan senjata sakti mereka, serta menatap lekat-lekat ke arah ke-12 makhluk berpakaian hitam yang ada di hadapan mereka. Apa ini? Tidak ada makhluk hidup di dunia primitif. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup lain di sini? Apakah ini tim untuk kompetisi, atau mereka sudah lama bersembunyi di Pulauan Kuntian, menunggu kita muncul? Aura ini agak menakutkan, setidaknya di puncak Hengjidao. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya waspada, dan setelah merasakan aura ini, ekspresi mereka berubah. Kaisar Yan juga menarik napas dalam-dalam. Ini bukan puncak Hengjidao, tetapi setengah langkah menuju di Jidao. Mereka telah melampaui Hengjidao, dan hanya selangkah lagi dari di Jidao. Mereka berada di level yang sama denganku. Kaisar Yan merasakan napas mereka. Kaisar Yan tidak dapat menahan gemetar, dengan ketakutan di wajahnya. Kenapa, masih ada setengah langkah lagi menuju Hengjidao? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Memang ada. Konon, setengah langkah ke Hengjidao merupakan alam yang istimewa. Hanya seorang jenius yang benar-benar hebat yang dapat mencapai alam ini. Makhluk lain tidak dapat memasuki alam ini. Setelah mencapai puncak Hengjidao akhir, seseorang langsung memasuki di Jidao. Sepertinya aku pernah mendengar dari leluhur bahwa Hengjidao setengah langkah juga dikenal sebagai alam abadi tak terbatas. Bab 2132, Mayat Hidup. Alam abadi adalah sebuah legenda. Makhluk biasa tidak dapat memasuki wilayah ini. Mereka akan mencapai di Jidao setelah mencapai tahap akhir Hengjidao. Kaisar yang telah memasuki wilayah ini. Sebagai nomor 1 di daftar emas kekacauan, ia memang memiliki potensi ini. Itu juga pertama kalinya Julian mendengar tentang alam abadi dan tak terbatas. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Kaisar Yan. Tampaknya Kaisar Yan ini sungguh tidak sederhana dan layak menjadi nomor 1 di daftar emas kekacauan. Dia melihat lagi ke-12 makhluk humanoid bertopeng yang muncul di kejauhan. Setelah ke-12 makhluk ini muncul, mereka tidak bertindak gegabah, seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Pikiran Julian melayang. Ke-12 makhluk ini tidak berbeda dengan makhluk lainnya. Mereka memiliki tubuh dan jiwa yang lengkap. Namun, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Hati-hati. Julian memandang beberapa anggota tim di sekitarnya, termasuk tim Yunyu dan tim Alisa, dan mengingatkan mereka, ini agak aneh. Jika kalian ingin bertahan hidup, dengarkan aku dan jangan bertindak gegabah. Mereka semua mengangguk. Pada saat ini, banyak makhluk bergerak menuju Kaisar Yan. Karena, menurut mereka, Kaisar Yan di sini adalah yang terkuat, dan mengikuti Kaisar Yan jauh lebih baik daripada mengikuti inkarnasi Julian, Wu Tian. Salah. Julian tiba-tiba menemukan sesuatu. Mereka bukan makhluk nyata. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak makhluk menatap Julian dengan ekspresi bingung. Salah satu makhluk itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Wu Tian, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sangat terkejut. Julian tampak sedikit serius, dan berkata, saya merasakan energi kematian di dalam diri mereka. Jika saya tidak salah, makhluk-makhluk ini telah lama mati, tetapi tubuh mereka telah lama mencapai keabadian, dan jiwa-jiwa lain telah diinfus ke dalam tubuh mereka. Jiwa-jiwa ini juga sangat jahat. Mereka seharusnya milik orang mati. Julian mengungkapkan analisisnya. Mati. Mungkinkah keturunan dari Patriark Tao kematian telah muncul? Leluhur kematian yang konon menggunakan mayat makhluk kuat untuk memurnikan roh mayat hidup. Banyak makhluk mulai berkomunikasi. Dalam ingatan Wu Tian, ada juga seorang pria kuat bernama Dit Daozu, namun dia bukan dari era ini, melainkan pria kuat dari era klan bintang. Wilayah kekuasaannya sendiri tidak kuat, hanya di Dao ekstrim bumi, tetapi dia menguasai teknik jahat yang mengerikan dan memurnikan sekelompok roh mayat hidup yang kuat. Roh mayat hidup yang dimurnikan oleh leluhur Dao kematian sangat mengerikan.
Mereka tidak takut. Selama tubuh dan jiwa mereka belum musnah sepenuhnya, mereka abadi. Seharusnya begitu. Julian mengangguk perlahan. Mengobrol. Pada saat itu, seorang makhluk hidup melirik inkarnasi Julian, Wutian, dan berkata, leluhur Dao kematian dikepung dan ditekan selama era klan bintang. Dia meninggal bahkan tanpa meninggalkan tubuhnya, jadi bagaimana dia bisa meninggalkan warisan? Pada saat itu, terdengarlah suara aneh. Suaranya menawan. Saat suara itu datang, kedua belas roh mayat hidup di depan bergerak. Mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, menciptakan angin kencang. Angin kencang itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Bahkan orang-orang kuat di sini yang tingkat kultivasinya berada di alam setengah langkah ekstrim pun terhempas ke sana kemari. Saya ingin melihat apa-apaan ini. Kaisar Yan mendengus dingin. Dia bergerak terlebih dahulu, sebuah pedang yang berkilauan muncul di tangannya, dan dia menyerbu maju dengan pedang di tangan, muncul di hadapan mayat hidup dalam sekejap. Senjata yang ada di tangan mayat hidup ini adalah kapak. Kaisar Yan mengayunkan pedangnya. Pedang ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi, dan bahkan seorang penganut Hengji akan merasa sulit untuk mengambilnya. Energi pedang yang menakutkan muncul dan membentuk medan magnet yang kuat. Medan magnet terus menyebar, dan kekosongan di area ini terus-menerus dihancurkan. Mayat hidup yang memegang kapak juga mengangkat kapak di tangannya dan menghadapi Kaisar Yan secara langsung. Boom! Pedang dan kapak bertabrakan. Dua kekuatan dahsyat saling terkait. Akibat mengerikan dari kekuasaan pun lahir. Akibatnya berlalu begitu saja, dan semuanya hancur. Adapun Kaisar Yan, tubuhnya terpental dan dia memuntahkan seteguk darah. Melihat pemandangan ini, wajah banyak pria kuat berubah sedikit. Meskipun Kaisar Yan merasa jijik, mereka tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Mereka semua mengeluarkan senjata dan bergegas maju untuk menemui kedua belas roh mayat hidup. Pertempuran sengit pun terjadi. Meskipun kedua belas makhluk hidup itu sangat kuat, ada terlalu banyak makhluk hidup di sini, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Mereka mengepung kedua belas roh mayat hidup, dan kedua belas roh mayat hidup itu tidak dapat melawan. Mereka terus-menerus dipukul, tetapi mereka tidak mati dan hampir dipukuli sampai mati. Apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Yun Yu menatap Julian. Julian menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, jangan mengambil tindakan untuk saat ini, tunggu dan lihat saja. Julian tidak bergerak, begitu pula tim Yun Yu dan tim Alisa. Wuss! Tepat saat pertempuran sengit terjadi di depan, seberkas cahaya muncul tanpa suara. Sinar cahaya ini muncul di belakang makhluk hidup dan diam-diam menembus tubuh makhluk hidup tersebut. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan dagingnya dan dia musnah dalam sekejap. Oh, tidak. Tubuh dan jiwanya telah hancur, tetapi gema teriakannya masih bergema di daerah itu. Sinar cahaya ini adalah cahaya ekstrim yang sebelumnya menghilang. Melihat cahaya jalan yang ekstrim itu, para lelaki jagoan yang bertarung dengan sengit semuanya tampak hikmat. Mereka ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin, tetapi kedua belas mayat hidup itu terlalu menakutkan. Tidak peduli berapa banyak serangan yang mereka alami, mereka masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Mereka tidak dapat mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Bahkan Kaisar Yan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap roh mayat hidup ini. Cahaya jalan ekstrim itu bergerak cepat, dan hanya dalam waktu singkat, beberapa makhluk mati secara tragis. Julian berdiri di kejauhan, mengamati pemandangan itu dengan tenang. Saat ini jumlah korban jiwa belum cukup banyak, jadi belum saatnya baginya untuk bertindak. Pada saat itu suara aneh itu terdengar lagi. Saat suara itu datang, kedua belas mayat hidup itu tampaknya telah menerima beberapa perintah, dan mereka memaksa keluar dari pengepungan dan bergegas menuju area di mana Julian berada. Untukku. Julian sedikit terkejut. Ia langsung memberi perintah, mundurlah kamu dahulu, nampaknya ini ditujukan kepadaku. Mendengar hal ini, Yun Yu, Alisa dan makhluk lainnya segera mengungsi dan menjauh dari Julian. Adapun para makhluk yang ikut bertempur, mereka merasa sedikit lega saat melihat mayat hidup menyerbu ke arah Julian. Sekarang mereka semua waspada, mengawasi keadaan sekelilingnya dengan saksama untuk mencegah serangan mendadak dari cahaya ekstrim. Julian segera mengerahkan kekuatan spiritualnya. Suara aneh tadi seperti suara trompet, seakan-akan ada makhluk hidup yang diam-diam mengendalikan kedua belas roh mayat hidup tersebut, dan mungkin mereka pula lah pengendali cahaya tertinggi. Akan tetapi, saat ia menyapu pikirannya ke seluruh area itu, ia tidak menemukan satupun makhluk hidup dalam kegelapan itu. Pada saat ini, kedua belas roh mayat hidup telah bergegas mendekat dan mengepung Julian dalam sekejap. Pedang besarlah yang pertama kali memenggal kepalanya. Julian mengaktifkan semua hukum langit dan bumi, mengumpulkan semuanya menjadi kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan mengalir ke seluruh tubuhnya dan berkumpul di lengannya. Dia mengangkat lengannya dan meninju. Pukulan itu langsung mengenai pedang raksasa. Dibandingkan dengan kekuatan mayat hidup, dia jauh lebih kuat. Mayat hidup yang memegang pedang raksasa berhasil dipukul mundur. Pada saat ini, berbagai senjata seperti pisau, senapan, dan kapak menebasnya. Dia mengerahkan kecepatan maksimalnya dan bergegas menemui musuh. Dalam sekejap, dia memukul mundur para mayat hidup yang menyerangnya, namun para mayat hidup itu kembali menyerbu ke arahnya. Brengsek.
Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Kekuatan kekacauan sudah menjadi kekuatannya yang paling kuat, tetapi tidak dapat menghancurkan roh-roh mayat hidup ini. Tetapi sekarang dia tidak ingin menggunakan kartu truf aslinya, 3 transformasi api dari seni api. Jika dia menggunakan 3 transformasi api dari seni api, dia pasti dapat menghancurkan roh-roh mayat hidup ini. Begitu dia memikirkannya, dia menemukan solusinya. Bab 2133, hilang. 12 roh mayat hidup menyerang Julian pada saat yang sama. Tingkat kultivasi mereka sangat mengerikan, telah mencapai alam keabadian tak terbatas, alam yang hanya bisa dicapai oleh sedikit makhluk hidup. Di antara alam Dao ekstrim setengah langkah yang diketahui saat ini, hanya satu yang telah mencapai alam ini. Itulah Kaisar Yan yang menduduki peringkat pertama dalam daftar emas kekacauan. Sekalipun ribuan atau puluhan ribu Master Dao ekstrim setengah langkah menyerang bersama-sama, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap ke-12 roh mayat hidup ini. Akan tetapi, kini ke-12 roh mayat hidup itu berhasil dihalau oleh Julian dengan kekuatan kekacauan yang amat dahsyat. Pemandangan ini mengejutkan banyak makhluk. Apakah ini kekuatan penuh dari chaos? Ini terlalu kuat. Satu orang bertarung melawan 12 orang, dan dia tidak hanya hebat, dia bahkan bisa mengusir mereka. Pantas saja dia berani ikut lomba sendirian, ternyata dia punya bakat. Kau benar-benar meremehkan Chaos Wutian. Di kejauhan, banyak makhluk berkumpul bersama, dan mereka semua dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Julian. Setelah Julian memukul mundur ke-12 mayat hidup, 12 mayat hidup lainnya menyerbu dari segala arah lagi. Ke-12 mayat hidup menyerang pada saat yang sama, dan 12 macam kekuatan menghancurkannya. Bahkan kekosongan itu pun berubah bentuk dan terpelintir, lalu meledak. Jika tidak ada formasi di sini, kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan akan langsung menghancurkan seluruh dunia primitif dan bahkan menyebar ke wilayah yang lebih jauh. Tubuh Julian tidak bergerak sama sekali, berdiri di kehampaan dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tepat saat ke-12 roh mayat hidup mendekat, dia tiba-tiba bergerak. Saat ia bergerak, tanda-tanda misterius muncul di tangannya, dan tanda-tanda ini membentuk lapisan-lapisan formasi yang mengerikan. Dalam sekejap, formasi besar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, menjebak 12 makhluk di ruang ini. Hancurkan itu untukku. Setelah Julian menjebak ke-12 mayat hidup itu untuk sementara, dia melompat dan muncul di udara. Dia mengaktifkan semua kekuatan di surga, dan semua kekuatan berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan kekacauan tertinggi. Kekuatan kekacauan terwujud di telapak tangannya, membentuk bola energi. Bola energi itu tiba-tiba membesar dan menjadi seukuran bintang. Dia menekan tangannya ke bawah. Bola energi besar yang terbentuk dari kekuatan kacau itu jatuh dalam sekejap dan menyerang formasi penyegelan yang telah dia buat. Dari menyiapkan formasi hingga melakukan pergerakan, semuanya hanya butuh beberapa saat. Ke-12 roh mayat hidup itu sangat kuat, dan formasi Julian hampir tidak berguna bagi mereka. Itu hanya dapat menjebak mereka untuk sementara waktu. Namun, Julian menguasai semua hukum langit, termasuk hukum waktu dan ruang yang paling kritis. Waktu dan ruang terkandung dalam formasi yang tidak terhitung banyaknya. Ruang disegel dan waktu dilarang. Akan tetapi, meski begitu, ke-12 roh mayat hidup itu berhasil melepaskan diri dari segelnya. Pada saat terlepas dari segel, bola energi yang terbentuk oleh kekuatan kekacauan telah jatuh dan membombardir area tersebut. Boom! Terdengar ledakan keras. Wilayah itu meledak seketika. Tenaga yang dihasilkan ledakan itu bahkan memengaruhi formasi di tepian. Sebuah retakan muncul dalam formasi itu dalam sekejap, tetapi diperbaiki segera setelah muncul. Adapun banyak makhluk yang menyaksikan pertempuran dari jauh, mereka dengan cepat mengungsi saat Julian bergerak dan muncul di area pusat Wan Kuntiandao. Tak lama kemudian ledakan itu kembali tenang. Julian adalah satu-satunya yang tersisa di daerah ini. Ke-12 roh mayat hidup telah menghilang. Julian menyebarkan kesadaran spiritualnya, mencari 12 roh mayat hidup. Dia tahu betapa kuatnya ke-12 roh mayat hidup ini. Dengan kekuatan kacau di alam Dao setengah langkah tertinggi, dia tidak bisa membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Mungkin saja makhluk yang diam-diam menguasai ke-12 roh mayat hidup tersebut menjadi takut kepadanya dan telah menguasai ke-12 roh mayat hidup tersebut untuk mengungsi. Julian mengamati sekeliling, namun tak ada nafas dari 12 mayat hidup, tak juga nafas pengendali super rahasia, bahkan nafas cahaya pamungkas pun telah lenyap. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aneh sekali. Kekuatannya yang kacau sangat mengerikan. Saat roh-roh mayat hidup ini terbebas dari segel formasi, mereka terkena serangan. Dia memperhatikan mereka sepanjang waktu, tetapi sekarang mereka menghilang tanpa jejak, tepat di bawah hidungnya. Hanya ada satu kemungkinan, yakni makhluk yang diam-diam mengendalikan mayat hidup tersebut mempunyai pencapaian yang sangat tinggi dalam ruang dan waktu, jauh lebih unggul daripadanya. Setelah melihat sekelilingnya dan tidak menemukan apapun, dia berbalik, berjalan menuju makhluk-makhluk di kejauhan, dan muncul di hadapan mereka. Wutian, apa yang terjadi? Apakah semuanya hancur? Makhluk itu bertanya. Mata makhluk lain pun tertuju padanya. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, roh-roh mayat hidup ini terlalu aneh. Ada seorang pengendali yang kuat secara rahasia. Mereka seharusnya melarikan diri dan bersembunyi.
Orang kuat yang mengendalikan roh-roh mayat hidup ini secara rahasia memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang ruang dan waktu, jauh lebih unggul dariku. Sulit bagiku untuk menemukan mereka. Mendengar bahwa mereka tidak dibunuh, ekspresi makhluk-makhluk itu kembali serius. Pada saat itu, banyak makhluk mengambil inisiatif untuk mendekati Julian. Sekarang mereka merasa bahwa Kaisar Yan tidak bisa lagi menyelamatkan mereka, dan satu-satunya cara agar mereka selamat adalah mengikuti Julian. Meskipun sekarang menjadi kompetisi seni bela diri, Chaos Holy Lotus tidak lagi penting. Yang penting adalah keluar hidup-hidup dan meninggalkan dunia primitif tetap hidup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar sekali, ada 12 roh mayat hidup dalam kegelapan, cahaya ekstrim yang aneh, dan pengendali super. Kita bisa mati kapan saja. Siapa yang bisa menghancurkan formasi ini? Hancurkan formasi ini dan pergilah dengan cepat. Ketika keadaan berkembang sampai titik ini, banyak makhluk menjadi panik. Banyak yang sudah meninggal sekarang. Jika begini terus, mereka semua akan mati di sini. Julian sangat puas ketika melihat banyak makhluk panik. Semakin panik makhluk-makhluk itu, semakin menguntungkan baginya. Akan tetapi, ia merasa belum cukup banyak orang yang meninggal. Jika banyak orang yang meninggal, dia dapat mencabut nyawa tersebut, sehingga statusnya di surga dan seluruh dunia akan meningkat dengan cepat. Wu Tian, kamu harus segera menemukan solusinya. Ya, aku mengandalkanmu sekarang. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini lagi, dan aku tidak menginginkan Chaos Holy Lotus lagi. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Banyak makhluk memandang Julian. Julian berkata, jangan khawatir, dengarkan saja aku dan ikuti aku. Aku berjanji akan membawa semua orang keluar dari sini dengan selamat. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak makhluk bernapas lega, dan banyak dari mereka sekali lagi mendekati Julian. Namun, masih ada beberapa yang mengikuti Kaisar Yan. Karena Kaisar Yan sangat terkenal, ia menduduki peringkat pertama dalam daftar emas kekacauan dan telah mendominasi daftar tersebut untuk waktu yang lama. Dia adalah dewa di hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Yun Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Wu Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku seharusnya bisa menghancurkan formasi ini, tetapi aku butuh waktu dan tidak bisa diganggu selama periode ini. Namun, masih banyak ancaman yang tersembunyi. Sebelum aku tenang dan menghancurkan formasi, aku harus melenyapkan ancaman-ancaman ini terlebih dahulu. Namun sekarang aku tidak tahu siapa yang diam-diam mengendalikan semua ini, dan aku tidak dapat menemukannya. Jangan mencariku, aku di sini. Pada saat ini, suara serak dan agak suram terdengar. Bab 2134, Memakan Iblis. Saat suara itu datang, sebuah sosok muncul di kejauhan. Dia berwujud manusia dan mengenakan jubah hitam. Dia tidak tampak tua, persis seperti manusia rata-rata berusia 50-an, dengan beberapa kerutan di wajahnya dan rambut hitam panjang dengan sedikit warna putih. Matanya menakutkan seperti hantu, dan ketika dia meliriknya, banyak makhluk tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aura di sekelilingnya juga sangat aneh, terlalu suram, seolah-olah dia telah tinggal di tempat yang gelap dan lembab sepanjang tahun. Semua makhluk hidup mundur, sebagian mundur di belakang Kaisar Yan, namun lebih banyak lagi yang mundur di belakang Julian. Julian menatap pria berjubah hitam yang muncul. Dia menyapu pikirannya. Di bawah tatapan pikiran spiritualnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh di seberangnya adalah ilusi. Dia tidak memiliki tubuh, hanya tumpukan tulang, dan tulang-tulang ini disatukan. Dia merasakan kekuatan sedikitnya 300 ras dalam tulang-tulang ini. Dia sedikit mengernyit. Apa ini, aura jahat seperti itu? Auranya agak jahat dan kuat. Ini telah melampaui ranah Heng Jidao dan seharusnya memasuki ranah di Jidao. Mari kita semua serang bersama. Bahkan jika itu adalah Earth Extreme Dao, dengan begitu banyak makhluk hidup, kita dapat menghancurkannya. Ya, jika kita membunuhnya, roh-roh jahat ini akan kehilangan kendali dan tidak akan menjadi masalah lagi. Banyak makhluk yang berbicara. Julian berbalik dan menatap Yun Yu, Alisa, dan makhluk lain di belakangnya, lalu mengingatkan mereka dengan suara rendah, dengarkan aku, jangan bertindak gegabah. Mereka semua mengangguk. Julian maju beberapa langkah dan muncul di depan semua makhluk. Melihat ke arah pria berjubah hitam di kejauhan, dia tampak sangat tenang dan bertanya, kau mengendalikan 12 roh mayat hidup dan telah memurnikan cahaya Dao tertinggi. Mudah bagimu untuk membunuh kami. Tapi aku ingin tahu, siapa yang mengatur ini? Siapa yang ingin membunuhku? Siapa yang ingin membunuh semua makhluk yang berpartisipasi dalam kompetisi? Julian mencoba mendapatkan beberapa informasi. Wu Tian, kamu tidak akan pernah tahu hal-hal ini. Lelaki berjubah hitam itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia tersenyum aneh dan berkata, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlahir di klan Chaos. Pada saat itu, 12 mayat hidup muncul di sekeliling tubuhnya. Mereka adalah mayat hidup yang sebelumnya menghilang. Mereka telah menahan serangan kekuatan kacau Julian, namun sekarang masih utuh. Saat ke-12 roh mayat hidup itu muncul, seberkas cahaya ajaib muncul di atas kepala pria berjubah hitam. Inilah cahaya yang ekstrim.
Sosok sakti yang diduga berada di Dao Ekstrim Bumi, ditambah 12 roh mayat hidup di alam abadi tak terbatas, serta seberkas cahaya Dao Ekstrim yang lahir setelah kematian sosok sakti Dao Ekstrim Bumi. Ini mengerikan. Dengan konfigurasi orang ini, dia sendirian dapat mengalahkan atau bahkan menghancurkan ras yang kuat. Sekarang, dia tampaknya hanya berurusan dengan orang-orang yang setengah ekstrim. Ekspresi wajah Julian berangsur-angsur menjadi serius. Dia memiliki kesempatan untuk membuka formasi dan pergi lebih awal, tetapi dia mempunyai rencana lain dalam pikirannya. Sekarang kesempatan untuk pergi telah hilang. Dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun dia tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Bisakah kau biarkan aku mati dengan sadar? Julian bertanya lagi. Meskipun dia menduga bahwa ini ada hubungannya dengan klan Chaos dan Chaos Yuan, dia tidak yakin. Lelaki berjubah hitam itu disebut Sang Pemakan Iblis. Dia makhluk hidup, tapi bukan makhluk hidup. Dia adalah eksistensi yang istimewa. Dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh semua makhluk hidup di sini, karena batas waktu untuk kompetisi ini adalah 30.000 tahun. Dalam 30.000 tahun, orang-orang kuat dari Chaos Spirit Mountain tidak akan melangkah ke dunia primitif. Dan dalam 30.000 tahun ini, dia telah membunuh semua makhluk hidup yang memasuki Wan Kuntiandao. Sang pemakan setan tertawa aneh. Wu Tian, karena kau ingin tahu, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Di belakang Julian, semua makhluk hidup telah menghunus senjata mereka, dengan aura kuat keluar dari tubuh mereka. Mereka semua telah memasuki mode tempur, siap bertarung kapan saja. Sang pemakan iblis sama sekali tidak menganggap serius setengah langkah menuju alam tertinggi ini. Dia bahkan tidak menganggap serius Kaisar Api yang telah mencapai setengah langkah menuju alam tak terbatas. Satu-satunya orang yang dapat diterima di sini adalah Julian yang menyamar sebagai Wu Tian. Namun dia adalah seorang pria kuat sejati dari Dao Duniawi. Dia sama sekali tidak takut pada Julian. Julian tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mendengarkan dengan saksama. Wu Tian, mengapa kalian tidak dibunuh oleh umat manusia? Jika umat manusia membunuh kalian, tidak akan ada banyak masalah. Jika umat manusia membunuh kalian, Tetua Agung akan dapat mendukung anggota suku lainnya untuk mengambil alih posisi tersebut, dan kemudian ia akan dapat mengendalikan suku Chaos. Dengan mengendalikan suku Chaos, ia akan dapat secara bertahap mengendalikan seluruh surga dan dunia. Kalau begitu, benarkah Yuan yang diam-diam mengatur semua ini? Julian tidak terkejut, ekspresinya tetap tenang. Ya, itu adalah Tetua Agung. Iblis pemakan berkata, Penatua Agung telah memasuki alam ke-9 Dao kebebasan. Ia telah memiliki tubuh yang tak terkalahkan. Yang kurang darinya sekarang adalah alam bebas dan mudah. Namun, ada makhluk yang berpura-pura menjadi Penatua Agung dan menggagalkan rencananya untuk mendapatkan 10 token. Sekarang, semua ini tidak penting. Penatua Agung akan menggunakan trik yang sama terhadapnya dan secara paksa merebut token dari 10 ras utama. Di belakang Julian, banyak sekali penganut Tao setengah langkah ekstrim yang terkesiap setelah mendengar ini. Tingkat ke-9 dari alam Dao bebas. Apakah ini palsu? Yuan berasal dari klan Chaos, bukan klan manusia. Bagaimana potensinya bisa mencapai level ke-9 alam Dao bebas? Banyak makhluk yang tidak mempercayainya, namun faktanya ada di depan mata mereka. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Sekarang saya akan mengantar Anda pergi secara pribadi. Sang pemakan iblis mengangkat tangannya, dan cahaya ekstrim di atas kepalanya berkumpul membentuk pedang. Pedang ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Sang pemakan iblis sendiri adalah Dao ekstrim bumi, dan dengan cahaya Dao ekstrim bumi, auranya menjadi semakin mengerikan. Aura ini membuat semua makhluk hidup di sini gemetar ketakutan. Bahkan Kaisar Yan, yang merupakan nomor 1 dalam daftar emas kekacauan, kehilangan keberanian untuk bertarung, dan keputusasaan muncul di dalam hatinya. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Ada keengganan dalam ekspresinya. Dia bertahan di alam Dao setengah langkah tertinggi selama-lamanya, dan akhirnya melangkah ke alam Dao setengah langkah tertinggi tak terbatas yang legendaris. Dia tidak ingin mati seperti ini. Akan tetapi, ia tidak sebanding dengan satupun mayat hidup, apalagi 12 di antaranya. Terlebih lagi, ada juga ahli alam Dao duniawi sejati di sini. Semua makhluk hidup memegang senjata dan mengerahkan tenaga terkuatnya, siap melancarkan serangan balik dan bertarung sampai mati. Sang pemakan iblis memegang pedang panjang yang berubah dari cahaya Dao tertinggi di tangannya dan menatap Julian dengan sedikit senyum di wajah muramnya. Wu Tian, bahkan jika kamu adalah patriark muda dari klan Chaos, kamu seharusnya tidak pernah melihat senjata ini. Ini adalah cahaya Dao ekstrim yang lahir dari sisa kekuatan setelah lebih dari 10 orang kuat meninggal di satu tempat pada saat yang sama. Sekarang telah disempurnakan menjadi senjata ilahi Dao ekstrim. Ekspresi wajah Julian berangsur-angsur menjadi serius. Namun, dia tidak bertindak gegabah, tetapi bertanya, monster macam apa kamu? Julian berkata, saya sedang bepergian beberapa hari yang lalu, jadi pembaruannya lambat dan terjadi beberapa kesalahan. 12 roh mayat hidup berada di alam abadi tak terbatas, sementara Kaisar Yan hanya setengah langkah ke alam Dao ekstrim tak terbatas. Perbedaan antara keduanya adalah satu alam. Bab 2135. Ingin pergi hidup-hidup. Julian masih belum tahu asal-usul Demon Devourer.
Dia masih memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya, dan dia tidak ingin bertindak gegabah. Lalu, apa yang terjadi dengan mayat hidup di sekitarmu? Wu Tian, kamu bertanya terlalu banyak. Sang pemakan berbicara, wajahnya menjadi gelap, dan dia segera memberi perintah, sambil berteriak, bunuh mereka semua. Mengikuti perintah sang pemakan iblis, ke-12 roh mayat hidup itu bergerak keluar pada saat yang sama. Pada saat ini, semua makhluk hidup di belakang Julian penuh energi, bersiap untuk pertempuran terakhir sampai mati. Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Julian berteriak. Teriakan keras itu bergema bagai guntur. Gendang telinga banyak makhluk di belakangnya menjadi mati rasa karena guncangan itu. Yun Yu berkata dengan cemas, Wu Tian, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin menghadapi 12 roh mayat hidup dari alam abadi tak terbatas dan seorang master Digidao yang kuat yang memegang senjata ajaib Digidao sendirian? Julian tidak mengatakan apa-apa. Dia memobilisasi semua kekuatan yang kacau. Kekuatan kacau itu bocor keluar dan membentuk perisai energi, yang untuk sementara waktu menahan 12 roh jahat. Setelah menolak, dia menatap Kaisar Yan dan memerintahkan, Kaisar Yan, bawa mereka dan evakuasi ke tempat yang aman terlebih dahulu. Serahkan pertempuran di sini padaku. Benar-benar lelucon. Kaisar Yan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Wu Tian, aku akui bahwa kamu sangat kuat, aku akui bahwa kekuatan kekacauan memang luar biasa. Dengan kultivasi setengah langkah ke alam ekstrim, kamu dapat menekan 12 roh mati dari alam ekstrim abada tak terbatas. Tetapi sekarang kamu harus menghadapi penguasa alam ekstrim bumi yang kuat yang memegang senjata dewa ekstrim bumi. Kamu pikir kamu siapa? Berhentilah bicara omong kosong. Jika kau ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, mundurlah. Jika kau ingin mati di sini, maka kau bisa melakukannya. Boom! Pada saat ini, perisai pelindung yang dibentuk oleh kekuatan kacau Julian telah hancur. Sebelum sang pemakan iblis bisa bergerak, 12 roh mayat hidup telah menyerang. Menarik. Kaisar Yan segera memberi perintah. Karena Julian ingin memamerkan kekuatannya, biarkan saja Julian yang melakukannya. Dia akan segera membawa makhluk-makhluk itu pergi dan menuju ke tepi formasi untuk melihat apakah dia dapat menghancurkan formasi itu dan pergi. Tim pemakan iblis terlalu kuat, cukup untuk menghancurkan ras yang kuat. Makhluk-makhluk di sini tidak ingin bertarung sama sekali. Setelah mendengar perintah evakuasi, mereka segera melakukan evakuasi. Dan sang pemakan iblis tidak memberi perintah untuk mengejar. Formasi di sini sangat misterius, bahkan orang-orang yang sudah setengah melangkah menuju tingkat tertinggi pun tidak mampu memecahkannya. Setelah berhadapan dengan inkarnasi Julian, Wu Tian akan sangat mudah untuk membunuh makhluk lainnya. Formasi itu mengisolasi segalanya, jadi dia tidak khawatir perkataannya akan bocor. Makhluk lainnya segera dievakuasi. Hanya Julian yang masih tinggal di sini. Dia langsung dikelilingi oleh 12 roh mayat hidup. Sang pemakan iblis tidak gegabah memerintahkan untuk membunuh Julian. Dia melangkah di kehampaan dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wu Tian, potensimu sungguh luar biasa. Kau telah mengembangkan kekuatan kekacauan yang lengkap. Kau baru setengah langkah memasuki alam ekstrim, tetapi kau dapat menekan alam ekstrim alam tak terbatas. Begitu kau melangkah ke Hengji Dao, kau akan mendapat tempat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Jika kau diberi waktu, kau akan menjadi nomor 1 di dunia. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan berkata, keluarkan. Julian bertanya dengan tenang, apa? Seni suci kekacauan. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia berpikir, dan juga mengulur waktu untuk makhluk lain. Makhluk lainnya sudah mengungsi jauh. Sangat jauh. Yun Yu berdiri dan berkata, apakah kita akan melarikan diri dan meninggalkan Wu Tian begitu saja? Bahkan jika Wu Tian kuat, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Begitu Wu Tian mati, akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup. Mari kita melawan bersama, mungkin kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Yun Yu, apakah kamu jatuh cinta pada Wu Tian? Apa hubungannya dengan kita jika anak itu ingin memamerkan kekuatannya? Itu benar. Jangan kembali. Kaisar Yan, kau harus segera menemukan cara untuk menghancurkan formasi itu. Sementara Wu Tian menyeret makhluk jahat itu, kita harus bergegas dan pergi. Begitu Wu Tian mati, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Ya. Ayo cepat. Banyak makhluk memandang Kaisar Yan. Sekarang, Kaisar Yan adalah harapan terakhir mereka. Kaisar Yan tampak serius dan berkata, jangan khawatir, mari kita bergegas ke tepi formasi terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menyerang formasi itu bersama-sama untuk melihat apakah kita bisa menerobosnya dan pergi. Baiklah, aku akan mendengarkan Kaisar Yan. Di bawah kepemimpinan Kaisar Yan, makhluk-makhluk ini segera pergi. Dan awan dan hujan tampak di kejauhan. Kakak senior, sekarang sudah sangat larut. Jangan cari lagi, yang terpenting adalah tetap hidup. Yun Xiao meraih Yun Yu dan menariknya dengan paksa. Alisa juga melirik ke belakangnya. Dia tidak berhenti terlalu lama dan segera menyusul kelompok besar itu. Pada saat ini, Julian dikelilingi oleh 12 roh mayat hidup. Sang pemakan iblis mengulurkan tangannya dan mulai meminta rahasia kekacauan suci. Wu Tian, kau akan segera mati. Tidak ada gunanya memiliki seni suci kekacauan.
Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau menyerahkan seni suci kekacauan, aku akan membiarkanmu hidup dan tidak akan menghancurkanmu sepenuhnya. Aku akan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Seni suci kekacauan, ini. Barisan Devouring Demons memang memberikan banyak tekanan pada Julian, tetapi dia kembali tenang dan bertanya, apakah kamu yang menginginkannya, atau Chaos Yuan? Penatua Agung menginginkan kebebasan dan kemudahan, dan tidak menginginkan seni suci kekacauan. Akulah yang menginginkannya. Bahkan Penatua Agung tidak dapat merasakan apa yang sedang terjadi di sini. Bagaimana kalau kau memberiku seni suci kekacauan dan aku akan memberimu kesempatan? Sang pemakan iblis menatap Julian, menunggu jawabannya. Julian tersenyum tipis. Pada saat ini, dia tidak ingin lagi menyembunyikan kekuatannya, dia juga tidak ingin menyembunyikan kebebasan pikirannya. Meskipun alam Dao bebas merupakan sistem kultivasi yang diperuntukkan bagi manusia, namun sistem ini tidak terbatas pada manusia saja. Makhluk hidup lain pun dapat mempraktikkannya, namun lebih sulit daripada manusia. Dia mengaktifkan keadaan bebas, dan darah dalam tubuhnya mulai mengalir dan mendidih. Auranya dengan cepat menjadi lebih kuat pada saat ini, dan lingkaran cahaya samar muncul di permukaan tubuhnya, yang tampak sangat sakral. Alam Dao bebas. Tatapan mata sang pemakan iblis tajam, dengan sorot ketakutan di matanya. Bagaimana ini mungkin? Kapan kamu berkultivasi hingga mencapai kondisi bebas? Julian tersenyum tipis dan berkata, setelah pertempuran di alam leluhur, 10 ras utama bersama-sama mengeluarkan perintah bahwa tidak ada makhluk dari ras manapun yang dapat mengolah alam Dao yang bebas. Saya pasti telah berlatih secara diam-diam. Iblis pemakan itu pun segera menenangkan diri dan memuji, lumayan, ini sungguh bagus, Wu Tian, kau bersembunyi terlalu dalam, kau terlalu menakutkan, pantas saja Tetua Agung takut padamu, tetapi pencapaianmu di alam Dao bebas tidaklah tinggi, dengan pencapaian kultivasimu saat ini, kau tetap tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Benarkah? Kenapa kamu tidak mencobanya? Julian tampak tenang. 10.000 pulau surga. Tepi suatu formasi. Bau apa ini? Semua makhluk hidup melihat ke kejauhan, pikiran spiritual mereka dengan cepat berkembang, dan mereka melihat situasi di daerah Julian. Ini. Wu Tian ini telah berkultivasi ke alam Dao bebas, dan pencapaiannya tidak rendah. Dia telah memasuki tahap tengah alam ketujuh alam Dao bebas. Dia, Wu Tian, bersembunyi terlalu dalam. Dia benar-benar berani mengolah alam Dao bebas milik umat manusia secara pribadi. Bahkan Chaos Yuan pun telah berlatih, jadi sebagai pemimpin muda klan Chaos, mengapa dia tidak bisa berlatih secara diam-diam? Bahkan jika dia berlatih, siapa yang berani menimbulkan masalah bagi klan Chaos? Bahkan jika demikian, Wu Tian tidak dapat lolos dari kematian. Dia bahkan belum memasuki alam ke-8. Jika dia telah memasuki alam ke-8, ditambah dengan kekuatan kekacauan, dia mungkin memiliki kesempatan, tetapi itu hanya kesempatan. Baiklah, jangan khawatir tentang metode apa yang dimiliki Wu Tian. Hancurkan formasi dengan cepat, atau kita semua akan mati. Bersambung.